Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Temenin aktivitas aku ya bun. Pagi ini aku mau beberes, mau masak, mau ya banyak lah ya kegiatannya. Nah ini aku awali dengan nyuci-nyuci ya bun, nyuci-nyuci piring. Nggak ada piring sih, ini mangkok bekas semalam makan anak-anak ya. Nah ini aku cuciin dulu si apa namanya embernya ya. Ini ember tempat sabun cuci piring gitu ya. Nah ini udah kotor banget, udah kuning tuh di dalamnya. Tapi ini susah ya bun ya, digosok-gosok pakai kawat itu tuh nggak hilang gitu bun. Jadi ya udahlah ya, yang penting nggak terlalu kotor banget gitu. Nah sebenarnya tadi malam itu aku mau cuci piring ya bun ya. Tadi malam setelah ngelonin anak aku mau cuci piring bablas dong ikut tidur. Jadinya ya udah deh, cuciannya ketunda sampai pagi. Nah kalau untuk cuci piring aku tuh nggak punya patokan khusus ya bun, sehari berapa kalinya gitu nggak ada. Jadi semaunya, semampunya, sebisanya gitu ya. Kadang nunggu banyak gitu aku cuci gitu, kadang masih sedikit juga aku cuci, tergantung situasi dan kondisinya. Kadang-kadang pas mau cuci piring nih udah semangat, anak aku bangun gitu. Kadang udah banyak mau cuci piring, akunya ada perlu kemana gitu. Jadi ya nggak tentulah ya bun ya. Tapi paling nggak itu biasanya pagi sama sore pasti cuci piring sih. Kalau malam itu kadang-kadang ya bun ya. Kadang kalau misalnya nggak kebablasan kayak hari ini, aku cuci piring malam-malam. Tapi kalau kebablasan ya udah sekaligus pagi. Jadi kalau sekaligus pagi kayak gini emang banyak ya bun ya pasti cuciannya. Emang kalau cucian piring nyucinya di wastafel kayak gini tuh harus cepet-cepet gitu. Kalau sebentar aja tuh kayaknya udah cepat penuh gitu ya cucian piring itu ya. Di sink kayak gini, karena ini sink aku tuh kecil ya bun ya, bukan sink yang besar gitu, lubangnya juga cuma satu, terus yang sebelahnya juga itu cuman nggak ada lubang lagi, jadi cuma satu itu aja, dan itu tuh ke sampingnya tuh kecil banget ya bun ya, cuman buat nyimpen baskom aja tuh udah udah sempit banget gitu, karena dapur aku tuh dapur kecil gitu ya. Jadi ini tuh aku bilang ke suami ya waktu itu, aku pengen pakai sink cuci piring gitu, nyuci piringnya nggak usah di kamar mandi gitu. Terus sama suami aku dibeliin gitu ya, dikirimin ke sini gitu, terus dipasang sama kakakku. Nah aku pikir tuh bakal dibeliinnya yang besar, ternyata yang kecil. Terus aku bilang kok kecil banget gitu, takutnya nggak cukup gitu kalau misalnya yang gede-gede. Kata suami aku kan dapurnya juga seuprit. Jadi ya udahlah ya, yang penting ada aja kata suami. Sebenarnya pengen ya bun ya ngikutin, kalau ngikutin kemauan tuh aduh banyak banget bun, kemauan aku tuh nggak ada habisnya. Tapi ya apalah daya ya bun ya, suami aku ini penghasilannya di keluarga aku ya cuman dari suami aja, aku belum punya penghasilan gitu. Suami aku juga gajinya gaji UMR ya, bunda-bunda tahulah ya UMR berapa. Tapi kalau aku meskipun suami gajinya itu UMR, aku bersyukur aja ya bun ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih ngasih rezeki ya bun ya. Berapapun penghasilan yang kita miliki, kalau kita nggak bersyukur itu pasti akan merasa kekurangan terus ya bun ya. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan itu nggak akan ada habisnya ya bun ya. Akan selalu ada keinginan-keinginan yang baru gitu. Sebisa mungkin kita sebagai ibu rumah tangga memang harus menahan gitu ya bun ya, untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang tidak penting. Kenapa aku bilang tidak penting? Karena seperti yang aku bilang tadi ya, hawa nafsu, keinginan itu nggak akan ada habisnya. Setelah ini kita pengen ini, selesai itu pengen lagi yang lain, pengen lagi yang lain gitu. Akan ada terus keinginan-keinginan baru. Keinginan tidak ada salahnya ya bun ya. Yang salah itu ketika keinginannya banyak, tapi kemampuan untuk membelinya tidak mencukupi, tidak sesuai gitu ya, bisa dibilang lebih besar pasak daripada tiang gitu ya.
Jadi kalau misalnya ada keinginan harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalnya mampu mau beli ya silahkan, kalau nggak mampu ya jangan dulu gitu. Kalau aku ya bun ya. Kalau bunda-bunda gimana nih? Sama keinginan harus diikutin terus atau sama kayak aku ditunda-tunda gitu, atau sampai bahkan menimbang-nimbang penting nggak penting gitu ya. Aku termasuk yang kalau ada keinginan tuh selalu aku pikirkan, aku pengen ini pengen itu, mau beli ini tuh aku pikirin udah butuh belum ya, udah saatnya belum ya aku punya gitu. Karena kalau ngikutin tuh bun, aduh udah bisa sakit gitu ya bun ya, sakit hati, sakit pikiran gitu ya, batin kesiksa gitu ya, jiwanya kesiksa. Bisa loh bun kalau kita ngikutin tapi nggak tercapai gitu, itu bisa loh kita kesiksa seperti itu. Jadi kayak aku ya bun ya, misalnya sama suami gitu ya, setelah menikah itu kita tuh berkomitmen untuk hidup sederhana aja, hidup apa adanya, hidup sesuai kemampuan aja, jangan melebih-lebihkan gitu ya, tapi jangan juga sampai kitanya kesiksa gitu. Jadi hidup sederhana sesuai kemampuan tapi tidak menyiksa diri gitu. Menurut aku bisa kok hidup sederhana tanpa menyiksa gitu. Aku tuh suka yang ngelihat channel-channel yang mengajarkan tentang apa ya, hidup sederhana gitu ya, hidup apa adanya, nggak berlebihan gitu. Aku tuh suka ngelihat channel-channel kayak gitu. Salah satunya nih ya, boleh nih bunda-bunda nanti di mention ke bun yang punya channel ya. Aku tuh suka ngelihat channelnya Bunda Damayantika ya. Itu aku suka banget tuh ngelihat channelnya Bunda Dama, itu mengajarkan kita untuk hidup sederhana, hidup apa adanya gitu ya. Aku tuh seneng gitu kalau ngelihat tuh kayak iya ya bener ya, hidup tuh emang harus kayak gitu. Dan alhamdulillah aku juga sedang dalam proses itu ya bun ya. Aku juga belum yang sederhana banget juga enggak gitu, yang foya-foya banget juga enggak, ya biasa aja gitu ya. Hidup apa adanya, makan seadanya gitu ya, semampunya. Gaji penghasilan kecil ya kita usahakan untuk cukup gitu ya, dicukup-cukupkan lah ya bun ya gitu. Berapapun penghasilannya, kalau kitanya nggak bisa ngatur itu pasti bakalan habis bun. Punya utang itu bukan karena penghasilan kita kecil, penghasilan besar pun kita bisa punya utang kok, percaya deh. Jadi ya bun ya, berapapun penghasilan kita, mau itu penghasilan besar, penghasilan kecil, menurut kita sendiri nih, selama kita nggak bisa ngatur itu pasti akan kurang, dan ujung-ujungnya kita juga bakal berhutang. Kalau udah berhutang susah ya namanya untuk mencari tambahan untuk sehari-harinya aja udah sampai ngutang, sampai pinjam sana pinjam sini gitu, apalagi sampai membayar hutangnya. Itu pasti yang ada ujung-ujungnya pasti bakalan gali lubang tutup lubang. Sudah banyak cerita yang aku dengar gitu ya bun, orang yang tadinya mampu banget hidupnya sampai dia nggak punya apa-apa. Itu adalah ya di sekitar kita, pasti itu ada. Ada juga orang yang penghasilannya kecil, kok dia nggak punya utang, kok dia hidupnya kayaknya adem banget, ayem banget, kan banyak ya bun ya. Nah aku tuh pengen yang kayak gitu bun, pengen hidup ya meskipun penghasilannya nggak besar gitu ya, sebesarnya gaji UMR lah ya. UMR teman-teman cari tahu UMR di setiap daerah itu kan ya menyesuaikan dengan nilai uang di daerah itu ya gitu. Jadi sebisa mungkin dengan gaji UMR yang di kota sendiri gitu ya, harus cukup dengan kehidupan di kota itu gitu. Kalau aku sih berusaha untuk seperti itu ya bun ya. Berapapun gaji suami, berapapun yang suami kasih ke aku ya bersyukur aja lah ya. Berapapun itu tetap harus disyukuri supaya Allah mencukupkan, menambah nikmatnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin menghindari
minjem, menghindari berhutang, membeli sesuatu ketika sudah mampu, membeli sesuatu ketika sudah saatnya kita beli, sudah saatnya kita memiliki barang itu gitu. Kalau aku ya, karena kalau ngikutin tuh sekali lagi ya Bun ya, aku bilang kalau ngikutin hawa nafsu tuh nggak akan ada habisnya, ujung-ujungnya kita juga yang bakalan kesiksa gitu. Kenapa aku berusaha untuk hidup sederhana, hidup minimalis mungkin ya bahasanya zaman sekarang, atau frugal living, itu terserah lah ya bahasanya apa, yang jelas intinya hidup sederhana aja lah ya Bun. Tujuannya ya untuk mencapai keinginan-keinginan yang keinginan besar yang suatu saat bakal kita nikmati, yang suatu saat ingin kita capai gitu. Nah, untuk mencapai itu tuh kan menurut aku ya ada dua caranya. Kita mengurangi gaya hidup, menyederhanakan hidup, sama satu lagi kita menambah penghasilan. Karena saat ini penghasilan hanya dari suami, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, aku sama suami saat ini ya berhemat, hidup sederhana, hidup apa adanya, nggak usah berlebihan, nggak usah banyak gaya lah intinya gitu ya. Sadar penghasilannya berapa, nggak usah neko-neko, udah gitu aja. Intinya sih simple itu ya Bun ya, hidup sederhana untuk mencapai tujuan. Tujuan aku di masa yang akan datang tuh ada ya Bun ya, garis besarnya aja ya Bun ya. Aku ingin anak-anak aku tuh sekolah minimal ya Bun ya, minimal itu sarjana. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah, kalau enggak ya minimalnya sarjana lah ya. Jangan sampai kayak ibu bapaknya ya Bun ya, yang hanya lulusan SMK gitu. Aku pengen dulu kuliah ya Bun ya, daftar beasiswa nggak dapet gitu ya, bayar sendiri nggak mampu, ya wis lah alhamdulillah nggak apa-apa, meskipun cuma lulusan SMK ya Bun ya. Bersyukur, mungkin emang sudah takdirnya seperti ini gitu aja, dibikin gampang gitu ya. Nah, keinginan selanjutnya aku pengen rumah yang aku tempatin ini jadi 100% milik aku ya Bun ya, karena orang tua aku kan udah nggak ada. Rumah ini tuh jadi milik bersama ya Bun, milik 5 orang karena aku 5 bersaudara. Nah, aku tuh pengen ngeganti haknya kakakku gitu, pengen aku bayarin gitu loh Bun ceritanya. Mudah-mudahan ya suatu saat bisa tercapai gitu. Sekarang masih dalam tahap berjuang nih Bun ya, belum mencapai puncak, masih menaiki anak tangga ini ceritanya. Nah, keinginan aku yang selanjutnya, aku juga pengen menginjakkan kaki ke tanah suci ya Bun ya. Aku pengen banget pergi haji. Biaya haji itu kan nggak sedikit ya Bun ya, biaya haji itu aku nggak tahu ya aku mampu atau enggak gitu, tapi aku berusaha ya, pokoknya aku hidup hemat tuh untuk tujuan-tujuan itulah ya. Pengen pergi haji, pengen anak-anak sekolah tinggi, terus aku pengen rumah ini jadi milik aku, terus aku juga pengen punya penghasilan di masa tua aku nanti gitu ya. Pengen ada investasi lah ya Bun ya untuk masa tua aku, supaya masa tua aku tuh aku nggak usah repot-repot gitu lah ya, nggak usah capek-capek gitu cari kerja banting tulang gitu di masa tua tuh. Ingin menikmati masa tua tapi tetap punya penghasilan. Aku tuh pengen punya investasi gitu ya Bun ya, entah itu punya tanah atau sawah atau apapun lah ya, atau jadi juragan kontrakan gitu. Itu kan nggak tahu ya Bun ya kedepannya kita seperti apa gitu. Karena jujur aku tuh nggak mau anak-anak aku nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka itu jadi sandwich generation ya Bun ya. Bunda-bunda tahu nggak sih sandwich generation itu apa? Sandwich generation itu generasi yang harus menafkahi satu keturunan di atasnya dan satu keturunan di bawahnya. Misalnya harus menafkahi orang tua, sementara kita punya anak, sementara kita punya keluarga yang harus kita nafkahi juga gitu. Nah, aku tuh nggak mau sampai masa tua aku merepotkan anak-anak aku. Jadi sebisa mungkin aku sama suami berusaha lah ya intinya untuk hidup sederhana, untuk mencapai impian-impian aku ya, keempat impian aku tadi ya. Itu impian terbesar
aku banget gitu ya bun. Siapa yang nggak mau pergi haji ya, semua orang pasti pengen ya. Siapa yang nggak mau punya rumah, semua pasti pengen juga punya rumah. Siapa yang nggak mau anaknya sekolah tinggi, semua pasti juga pengen. Siapa yang nggak mau masa tuanya nanti bahagia, hanya ongkang-ongkang kaki tapi terima uang. Itu impian semua orang kayaknya ya. Itu bukan hanya impian aku, menurut aku itu impian semua orang kayaknya bakal sama ya, seperti itu. Makanya salah satu cara aku ya dengan aku berhemat ya bun ya. Karena kalau untuk mencari penghasilan tambahan aku belum bisa ya bun ya. Mungkin dengan salah satunya aku bikin channel YouTube ini, mudah-mudahan ya bun ya suatu saat aku juga bisa punya penghasilan seperti bunda-bunda semuanya. Mungkin ya bun ya, kalau aku udah punya penghasilan, tujuan-tujuan aku, impian-impian aku yang tadi aku sebutkan akan segera terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Doain ya bun ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tujuan kita, bisa mencapai impian-impian kita. Sekian dulu ya bun video dari aku. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.